Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tidak mengetahui apakah dirinya bakal dimasukkan ke dalam surga atau neraka kelak. Karena neraka dan surga adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang banyak belum tentu bisa menghantarkannya menuju surga. Karena hanya Allah lah yang tahu amal hambanya itu diterima atau tidak. Begitupun seorang hamba yang banyak berbuat dosa dan kenistaan di dunia, belum tentu dirinya termasuk sebagai penghuni neraka. Banyak kisah-kisah menarik tentang hamba-hamba Allah yang masuk surga di luar dugaan dan akal pikiran kita. Seperti kisah hikmah yang ditulis dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi, karya Habib Jain bin Ibrahim bin Sumaid Ba'alwi Al-Husaini. Kisah ini menjadi penutup pasal ketiga yang terdapat pada bab keempat tentang pentingnya bermujalasah dengan ahli ilmu dan orang soleh serta memuliakannya, yang akhirnya bisa membawa seseorang hamba menuju rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala hingga seorang hamba tersebut bisa meraih surganya. Padahal semasa hidupnya hamba ini lebih banyak melakukan amal salah dibandingkan amal soleh. Nah, bagaimanakah kisahnya? Simak ulasan kami di video ini sampai usai. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab amal perbuatan salah seorang hambanya. Singkat cerita, amal perbuatan si hamba ternyata lebih banyak amal buruknya. Diperintahkanlah hamba tersebut untuk masuk ke dalam neraka. Namun ketika si hamba tadi berangkat menuju neraka, tiba-tiba Allah memerintahkan Jibril alaihi wasallam untuk menyusul hamba tersebut. Wahai Jibril, kejar hambaku tadi, tanyakan padanya apakah semasa hidupnya ia pernah datang di majelis ahli ilmu. Jika pernah, maka aku akan memaafkannya dan memberikannya syafaat. Perintah Allah kepada Jibril. Berangkatlah Jibril menyusul hamba tersebut ke neraka dan lantas bertanya kepada si hamba sebagaimana Allah perintahkan tadi. Tanpa basa-basi hamba tersebut menjawab, "Aku tidak pernah mendatangi majelis ilmu," katanya. Mendengar jawaban tersebut, malaikat Jibril lantas mengadu kepada Allah. "Ya Allah, bukankah engkau lebih mengetahui keadaan hambamu?" tanya Jibril. "Sudah, tanyakan saja. Coba kau tanya lagi apakah ia menyukai ahli ilmu," perintah Allah. Dan lagi-lagi si hamba menyatakan jika dirinya tidak menyukai ahli ilmu. Allah lantas memerintahkan Jibril untuk bertanya lagi kepada si hamba. "Jibril, coba kau tanya lagi, apakah hamba tadi pernah satu meja makan dengan ahli ilmu?" perintah Allah. Jibril pun bertanya kepada hamba tersebut, dan jawabannya pun sama. Si hamba tidak pernah satu meja makan dengan ahli ilmu. Lagi-lagi Allah memerintahkan Jibril untuk bertanya kembali. "Jibril, coba kau tanya lagi tentang nama dan nasabnya. Jika nama hamba tadi sama dengan nama salah seorang ahli ilmu, maka akan kuampuni dosanya," perintah Allah. Jibril pun bertanya lagi kepada si hamba tadi. Jawabannya pun masih tetap sama. Si hamba tidak memiliki nama dan nasab yang sama dengan ahli ilmu. Kini Allah memerintahkan Jibril kembali, namun perintah kali ini sungguh di luar dugaan. "Hai Jibril, sekarang kau angkat hamba tadi dari neraka dan masukkan ke dalam surga," perintah Allah. Jibril alaihi wasallam pun tanpa banyak bertanya melaksanakan perintah tersebut. Allah kemudian menjelaskan kepada Jibril mengapa hamba tersebut ampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. "Satu hal yang harus kau tahu Jibril, hambaku tadi memiliki teman dan temannya itu sangat menyukai ahli ilmu. Itulah sebab aku memaafkannya dan memasukkannya ke surga." Sebagai orang yang awam, tentunya kisah ini sangat sulit untuk dinalar. Namun tak ada yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas dan tak terbatas hanya pada orang yang banyak melakukan amal soleh.
Soal bagaimana rahmat Allah itu diturunkan, tidak ada yang mengetahui secara pasti apa sebabnya. Yang jelas Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya pada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pada ahli maksiat sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana menurut kalian? Sekian tayangan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.